Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Salam sehat dan semangat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Virus corona masih ada di sekitar kita loh. Ingat selalu 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sobat Inspirasi Belajar semuanya, kali ini kita akan membahas tentang perlawanan terhadap penjajahan. Sekarang kita merasakan kemerdekaan dengan sukacita dikarenakan perjuangan rakyat zaman dahulu dalam melawan penjajahan. Segala bentuk penjajahan menyisakan luka mendalam yang tidak dapat dilupakan. Namun, kita harus tetap bergerak maju untuk perjuangan bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Sobat Inspirasi Belajar, seperti potongan video yang diambil dari channel Top Info yang berjudul Sejarah Perang Diponegoro yang telah diupload tanggal 15 Oktober tahun 2021. Perang Diponegoro atau yang dikenal dengan Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi antara tahun 1825 sampai dengan 1830. Latar belakang terjadinya Perang Jawa diawali dengan permasalahan utama, yaitu perbaikan jalan yang tidak sesuai dengan prosedur dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan, dibelokkan melewati pagar-pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada suatu wilayah, patok-patok jalan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo yang menjadi pelaksana tidak memberitahu hal ini kepada Pangeran Diponegoro sehingga timbul konflik dan patok-patok dicabut digantikan dengan tombak yang merupakan pernyataan perang. Sedangkan penyebab lainnya meletusnya Perang Diponegoro adalah Belanda semakin mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Saat itu Sultan Hamengkubuwana II dipaksa turun oleh Belanda dan digantikan oleh Sultan Hamengkubuwana III. Lalu beliau wafat dan digantikan oleh Sultan Hamengkubuwana IV. Beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat, membuat Pangeran Diponegoro mantap melakukan perlawanan. Beliau dibantu oleh Sentot Ali Basya, Prawira Dirjo sebagai panglima perang, beberapa tokoh agama seperti Kiai Mojo. Lalu ada Pangeran Mangkubumi, tokoh masyarakat, dan masyarakat Pulau Jawa lainnya. Perang ini dikenal dengan perang paling dahsyat dalam sejarah yang memakan banyak korban jiwa. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Akhirnya, pimpinan Belanda menggunakan taktik benteng stelsel yang berhasil membuat pasukan Diponegoro melemah, namun beliau tetap tegar. Akhirnya, Jenderal de Kock mengajak Pangeran Diponegoro berunding di Magelang. Di sanalah beliau ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Manado, dipindahkan ke Makassar sampai akhirnya wafat. Sobat Inspirasi Belajar, menarik bukan cerita tentang sejarah Perang Diponegoro? Nah, sekarang kita akan membahas perang-perang lainnya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, perlawanan Pattimura yang terjadi tahun 1817. Pattimura, pemimpin rakyat Maluku dalam melakukan perlawanan terhadap monopoli perdagangan Belanda. Perang ini meluas ke berbagai daerah seperti Ambon, Seram, Hitu, dan lain-lain. Namun, akhirnya pasukan Pattimura terdesak dan Pattimura tertawan. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di depan benteng Victoria di Ambon. Yang kedua, Perang Padri yang terjadi sekitar tahun 1821 sampai dengan 1837. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin Perang Padri melawan Belanda. Beliau menerapkan taktik perang gerilya sehingga Belanda kewalahan. Akhirnya tahun 1825 terjadi gencatan senjata dan Belanda mengakui beberapa wilayah sebagai daerah kaum Padri. Namun tahun 1833 terjadi perang hebat di daerah Agam.
Setahun setelahnya, Belanda berhasil mengepung pasukan Bonjol. Pada tahun 1837, benteng Imam Bonjol dapat diterobos. Beliau ditangkap dan ditawan. Yang ketiga adalah Perang Bali yang terjadi dengan kisaran 1846 sampai dengan 1868. Belanda melakukan 3 kali penyerangan, yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Rakyat Bali mempertahankan tanah air mereka. Pimpinannya adalah Raja Buleleng yang dibantu oleh Gusti Ketut Jelantik. Setelah Buleleng dapat dipukul mundur, rakyat Bali mengadakan perang puputan atau berperang sampai titik darah penghabisan. Seperti Perang Puputan Badung yang terjadi tahun 1906. Perang Puputan Kusumba yang terjadi tahun 1908 dan Perang Puputan Klungkung yang terjadi tahun 1908. Sobat Inspirasi Belajar, coba sebutkan bentuk perlawanan rakyat terhadap penjajahan selain yang dibahas di video ini. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Cukup sekian ya video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.